Halo bro, ketemu lagi dengan saya, channel yang membahas update berita terbaru seputar MotoGP. Tapi sebelum ke videonya, seperti biasa, alangkah baiknya jika teman-teman yang muda, yang tua, yang jomblo untuk menekan tombol subscribe dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Kalau sudah, langsung saja ke TKP. Disengaja atau tidak disengaja, Yamaha kini sedang mengikuti jalan Honda di era kejayaan Marc Marquez. Mereka boleh bersorak saat ini, namun seperti Marquez, Quartararo juga manusia dan bisa terluka dan cedera, hingga absen dari balapan. Bisa dibayangkan bila hal itu terjadi pada Yamaha dan Quartararo. Bukan berharap Quartararo crash dan cedera, namun sekali lagi dia adalah manusia biasa yang sama halnya dengan Marc Marquez yang kini mengalami itu. Semenjak cederanya Marquez, Honda kini tak berdaya di peringkat bawah dengan 90 poin, padahal saat ada Marquez di 2019, di klasemen Honda bisa menyentuh angka 401 poin di akhir musim. Perjalanan Honda yang bertabur kemenangan, terhenti sejak jatuhnya Marc Marquez di GP Jerez 2020 lalu, dan mulai saat itu suasana garasi Honda sepi akan teriakan kemenangan, hanya sesekali saat Marquez comeback, namun ternyata itu hanya penundaan saja, karena setelah itu dia harus menjalani operasi demi operasi hingga 4 kali. Honda jelas sangat bergantung pada Marc Marquez, hanya dia yang mampu menutupi kelemahan Honda. Namun Honda kini berada di masa-masa sulit, karena setelah Marc absen kondisi Honda terjun bebas, bahkan di tahun 2022 ini peringkat klasemen pabrikan, mereka di urutan paling bawah dengan angka 90 poin, padahal saat ada Marquez Honda bisa menyentuh angka 400-an poin di akhir musim. Dengan masalah yang dihadapi Honda, mungkin ini juga sebagai pelajaran bagi tim pabrikan lain, khususnya Yamaha untuk tahun depan, harus punya alternatif lain untuk pengembangan pembalap kedua. Biarkan Quartararo dengan gayanya yang unik, dan ciptakan lagi motor yang cocok dengan semua gaya balap sebagai alternatif jika Quartararo absen, seperti yang dialami Honda dan Marquez sekarang. Manajer tim W2RNF Yamaha Wilco Zeelenberg, mengungkapkan bahwa gaya balap Fabio Quartararo dan Franco Morbidelli berbeda. Dan itulah salah satu alasan mengapa pembalap asal Italia itu tertinggal jauh di belakang. Saat ini El Diablo memimpin klasemen unggul 32 poin atas Alex Espargaro, dan 44 poin atas Pecco Bagnaia yang baru saja memenangi 3 balapan berturut-turut. Di sisi lain, rekan setimnya Frankie hanya mencetak 26 poin di peringkat 19 dalam klasemen. Hasil terbaiknya dicetak di Mandalika, saat rider berusia 27 tahun itu finish di posisi ke-7. Gaya Quartararo mengalir, sementara Morbi, Dovi, Darin lebih cenderung memakai teknik klasik, meliputi cara mengerem dan pendekatan saat memasuki tikungan. Wilco Zeelenberg adalah manajer tim Quartararo dan Morbidelli di tim Petronas pada 2019 dan 2020. Pada tahun 2021, dia bahkan ikut pindah ke tim pabrikan Yamaha dan bekerja dengan Morbido, dan sekarang Wilco mengurus Darin Binder dan Andrea Dovizioso di W2RNF Yamaha. Pria asal Belanda itu menjelaskan, apa yang menyebabkan para pembalap Yamaha lain tertinggal dari Quartararo. Wilco mengatakan, Franco naik podium di Jerez tahun lalu, karena semuanya berjalan sangat baik. Kemudian lututnya cedera, dan sejak itu dia tidak pernah lagi naik di levelnya. Saat ini dia fit, tetapi dia masih punya masalah yang masih menjadi misteri bagi saya, dan itu membuat saya tidak berpikir gaya balapnya cocok dengan motornya. Manajer tim W2RNF itu melanjutkan, Fabio menghasilkan lebih banyak kecepatan saat menikung, tetapi tidak membuat bannya terlalu panas. Dia membalap dengan sedikit kemiringan, dan dia menghindari masalah yang dimiliki pembalap lain. Rekan-rekan semereknya, balapan dengan gaya yang sedikit lebih klasik, mereka mengerem dengan keras dan jauh ke dalam tikungan, sedangkan Fabio hanya mengerem seperlunya, melepaskan rem lalu berbelok ke tikungan. Dia melakukan itu di setiap tikungan, dan selalu berhasil menjadi 1 atau 2 km per jam lebih cepat. Musim ini, Quartararo berhasil memenangkan 3 balapan. Mengenai keberhasilan rider asal Prancis itu, Zeelenberg mengatakan, kami membagikan semua data dan kami melihat persis apa yang dia lakukan. Berkat bakat dan posturnya, dia bisa klik lebih baik dengan motornya. Dia sangat tinggi dan selalu bisa menjaga traksi di roda belakangnya, dan dia mampu melakukan lebih baik ketimbang yang lain, dan ini adalah kombinasi dari beberapa faktor, pungkas pria berusia 56 tahun itu.